Pernahkah Anda berpikir bahwa benda yang selalu ada di sudut kamar mandi Anda bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan keluarga Anda dari kelaparan? Ya, kita sedang membicarakan keranjang cucian kotor Anda. Hari ini, kita akan membongkar trik bertahan hidup yang luar biasa, yaitu cara menanam kentang dengan hasil panen melimpah hanya dengan menggunakan keranjang baju bekas. Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui betapa mudahnya menumbuhkan bahan makanan pokok ini tanpa perlu memiliki tanah berhektar-hektar. Ada sebuah pemikiran umum yang mengatakan bahwa bertani membutuhkan lahan luas dan tenaga ekstra. Namun, bersiaplah untuk melihat fakta yang sama sekali berbeda. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui sebuah rahasia sederhana yang disembunyikan oleh para ahli pertanian perkotaan, yang akan membuat Anda segera berlari ke ruang cuci untuk memulai kebun Anda sendiri. Apakah Anda siap untuk mengubah pandangan Anda tentang ketahanan pangan? Beritahu saya di kolom komentar nanti, apakah Anda tim yang percaya pada kebun tradisional, atau Anda siap mencoba inovasi gila namun jenius ini? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah teknisnya, mari kita pahami dulu mengapa kita memilih kentang dan keranjang cucian. Sepanjang sejarah umat manusia, kentang telah menjadi penyelamat di masa kelaparan. Tanaman ini padat kalori, kaya vitamin, dan bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Di masa lalu, orang harus mencangkul tanah yang keras untuk menanamnya. Namun, seiring menyempitnya lahan perkotaan, muncullah konsep berkebun vertikal. Konsep ini memanfaatkan ruang ke atas, bukan ke samping. Disinilah keranjang baju masuk sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Desain keranjang yang tinggi dan penuh lubang ternyata secara kebetulan sangat meniru kondisi pertumbuhan ideal yang dibutuhkan oleh akar dan umbi kentang. Ini adalah adaptasi modern dari teknik pertanian kuno yang dirancang khusus untuk mereka yang tinggal di apartemen atau rumah dengan halaman beton. Mari kita mulai dengan memahami mengapa keranjang cucian adalah senjata rahasia kita. Pernahkah Anda membayangkan bahwa keranjang baju kotor di sudut kamar Anda bisa menjadi kebun penghasil makanan? Mari kita bedah mengapa wadah berlubang ini adalah pilihan yang sangat sempurna. Banyak orang masih percaya pada mitos bahwa menanam kentang mutlak membutuhkan lahan berhektar-hektar dan traktor yang besar. Itu adalah pemikiran kuno yang harus kita buang jauh-jauh hari ini. Faktanya, desain keranjang cucian memiliki rahasia tersembunyi yang sangat didambakan oleh akar tanaman. Lubang-lubang di sekeliling keranjang memberikan sirkulasi udara yang sungguh luar biasa. Sirkulasi oksigen ini mencegah tanah menjadi terlalu padat dan basah. Akar tanaman kentang butuh bernapas agar bisa berkembang dengan maksimal. Jika mereka terendam air terus-menerus, mereka pasti akan membusuk sebelum Anda sempat memanennya. Bayangkan keranjang ini seperti paru-paru raksasa untuk tanaman Anda. Setiap hembusan angin yang melewati lubang-lubang tersebut membawa oksigen segar langsung ke sistem akar di bawah tanah. Ini memicu pertumbuhan umbi yang jauh lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan jika Anda menanamnya di dalam pot plastik tertutup. Selain itu, bahan yang ringan membuat Anda bisa dengan mudah memindahkan kebun mini ini ke tempat yang terkena sinar matahari paling optimal setiap harinya. Ini adalah trik cerdas yang sayangnya sering diabaikan oleh para tukang kebun pemula di perkotaan. Langkah selanjutnya adalah memilih wadah yang tepat. Memilih keranjang baju tidak bisa dilakukan sembarangan jika Anda ingin panen yang benar-benar melimpah. Banyak orang percaya mitos bahwa wadah apapun yang bisa menampung tanah pasti akan berhasil. Ini adalah kesalahan fatal yang sering membuat usaha panen menjadi gagal total. Anda harus mencari keranjang cucian berbahan plastik lentur yang memiliki banyak lubang di bagian sampingnya. Lubang ini bukan sekadar hiasan estetika, melainkan ventilasi udara yang sangat krusial untuk mencegah penyakit busuk akar. Selain itu, pastikan ukurannya cukup tinggi, setidaknya setinggi lutut orang dewasa. Mengapa tinggi ini sangat penting? Karena tanaman kentang menumbuhkan umbinya ke arah atas sepanjang batang utama, bukan ke bawah jauh ke dalam tanah seperti wortel. Semakin tinggi keranjang yang Anda miliki, semakin banyak ruang yang tersedia untuk terus menambahkan tanah, dan pada akhirnya, semakin banyak lapisan kentang yang akan dihasilkan. Hindari keranjang anyaman dari bambu atau kain untuk proyek jangka panjang ini, karena bahan tersebut akan cepat membusuk saat terkena tanah basah secara terus-menerus. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah gedung pencakar langit mini untuk cadangan makanan Anda. Fondasi dan dinding strukturnya harus kokoh menahan berat tanah. Memilih wadah yang tepat dari awal adalah fondasi mutlak untuk keberhasilan trik bertahan hidup ini.
Sekarang kita beralih ke tahap persiapan bibit. Mempersiapkan kentang untuk ditanam adalah seni tersendiri. Anda tidak bisa begitu saja mengambil kentang segar dari kulkas dan menguburnya di dalam tanah. Ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa semua kentang yang dibeli di pasar swalayan bisa langsung ditanam. Padahal banyak kentang komersial telah disemprot dengan bahan kimia penghambat tunas agar awet di rak toko. Untuk mengakalinya, Anda harus mencari kentang organik atau membiarkan kentang biasa di tempat yang terang dan sejuk selama beberapa minggu sampai muncul tunas kecil. Proses ini dikenal dengan sebutan penunasan. Tunas-tunas kecil ini ibarat mesin pembuka jalan bagi tanaman Anda. Bayangkan, mata pada kulit kentang ini sebagai benih kehidupan yang sedang tertidur. Jika kentang bibit Anda berukuran sangat besar, sebesar kepalan tangan orang dewasa, Anda bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Syaratnya, setiap potongan harus memiliki setidaknya 2 hingga 3 mata tunas yang sehat. Setelah dipotong, biarkan potongan tersebut di ruangan terbuka selama 2 atau 3 hari sampai bagian dagingnya yang basah mengering dan membentuk lapisan pelindung. Lapisan kering ini sangat penting untuk mencegah potongan kentang membusuk saat bersentuhan dengan tanah yang lembab. Ini adalah langkah kecil namun sangat menentukan hasil akhir panen Anda. Mari kita bahas elemen yang tak kalah pentingnya, yaitu media tanam. Menciptakan campuran tanah yang sempurna adalah kunci ajaib di balik keranjang cucian ini. Mitos terbesar dalam berkebun di pot adalah bahwa Anda bisa menggunakan tanah biasa yang digali langsung dari halaman rumah. Tanah pekarangan biasanya terlalu padat, berat, dan bisa menyumbat lubang-lubang keranjang Anda. Untuk menanam kentang dalam wadah tertutup seperti ini, Anda membutuhkan campuran tanah yang sangat ringan, gembur, dan memiliki kemampuan mengalirkan air dengan cepat. Umbi kentang butuh ruang yang lunak untuk bisa membesar tanpa hambatan fisik. Campuran terbaik terdiri dari sepertiga tanah kebun berkualitas, sepertiga kompos organik yang sudah matang untuk nutrisi, dan sepertiga sabut kelapa atau sekam bakar untuk menjaga kegemburan. Bayangkan Anda sedang membuat kasur bulu yang sangat empuk dan bernapas untuk bayi-bayi kentang Anda. Ketika tanahnya gembur, umbi tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk mendorong tanah yang keras. Energi tersebut justru dialihkan seluruhnya untuk memperbesar ukuran umbi. Jika Anda meremas campuran tanah ini dengan tangan Anda, tanah tersebut harus menyatu namun akan langsung hancur berantakan saat Anda menyentuhnya dengan satu jari. Itulah konsistensi sempurna yang diimpikan oleh setiap tanaman kentang di seluruh dunia. Tibalah saatnya untuk mulai menanam. Memasukkan lapisan tanah pertama adalah langkah awal dari keajaiban berlapis ini. Mulailah dengan meletakkan lembaran kertas koran bekas atau serpihan kardus di dasar keranjang cucian Anda. Tujuannya bukan untuk menahan air, melainkan agar tanah yang gembur tidak langsung tumpah berhamburan melalui lubang bawah saat pertama kali diisi. Kertas ini perlahan akan hancur dan menjadi kompos seiring berjalannya waktu. Kemudian, masukkan campuran tanah super gembur tadi setebal 10 hingga 15 cm di dasar keranjang. Sekarang, ambil bibit kentang Anda yang sudah bertunas. Mitosnya adalah, Anda harus menanam bibit sangat dalam di awal. Kenyataannya, Anda hanya perlu meletakkannya di atas lapisan tanah pertama ini dengan posisi tunas menghadap ke atas menuju langit. Beri jarak sekitar sejengkal tangan di antara setiap bibit agar mereka tidak berebut nutrisi nantinya. Untuk ukuran keranjang cucian standar, biasanya cukup untuk menampung 3 hingga 5 bibit kentang. Setelah bibit diletakkan dengan nyaman, tutup kembali dengan lapisan tanah setebal 5 hingga 8 cm. Jangan mengisinya sampai penuh. Ingat, kita akan membangun lapisan ini sedikit demi sedikit. Bayangkan Anda sedang meletakkan batu bata pertama untuk sebuah bangunan pencakar langit yang akan menjulang tinggi. Setelah beberapa minggu, Anda akan melihat tunas hijau menembus tanah. Disinilah teknik penimbunan menjadi sangat penting untuk dipahami. Rahasia paling krusial dalam menanam kentang adalah teknik menambah tanah, atau yang sering disebut dengan penimbunan. Mitos yang beredar luas adalah, Anda hanya perlu menanam sekali dan membiarkannya tumbuh begitu saja sampai panen. Jika Anda melakukan itu di keranjang ini, Anda hanya akan mendapatkan sedikit kentang di bagian paling bawah. Konsep sebenarnya sangat menakjubkan. Saat tanaman hijau tumbuh sekitar 15 cm di atas permukaan tanah, Anda harus menimbunnya lagi dengan campuran tanah baru. Tutupi hampir seluruh bagian batangnya dan sisakan hanya beberapa helai daun teratas saja agar tetap bisa terkena cahaya matahari. Mengapa kita melakukan penyiksaan yang tampak kejam ini?
Karena setiap inci batang kentang yang terkubur di dalam tanah yang gelap akan secara otomatis mengubah fungsinya. Batang tersebut akan mulai menumbuhkan akar-akar baru dan sulur penyimpan makanan yang pada akhirnya berubah menjadi umbi kentang tambahan. Bayangkan Anda sedang memaksa tanaman ini untuk membuat lantai baru di gedung pencakar langit tadi. Anda terus melakukan proses penimbunan ini setiap kali tanaman memanjang, hingga akhirnya tanah mencapai tepi paling atas dari keranjang cucian Anda. Inilah rahasia utama panen berlipat ganda. Mari kita bicarakan tentang strategi penyiraman yang benar. Menyiram tanaman kentang dalam keranjang berlubang membutuhkan taktik khusus agar tidak berujung pada bencana. Mitos yang sering menjebak pemula adalah anggapan bahwa tanaman harus disiram setiap hari agar tumbuh maksimal. Kenyataannya, menyiram terlalu sering adalah cara paling cepat untuk membunuh tanaman kentang Anda dan merubah umbinya menjadi bubur yang berbau busuk. Keranjang cucian memiliki keuntungan luar biasa karena air berlebih akan langsung mengalir keluar melalui lubang-lubangnya. Namun, Anda tetap harus waspada. Cara terbaik untuk mengetahui kapan harus menyiram adalah dengan menggunakan tes jari. Masukkan jari telunjuk Anda ke dalam tanah sedalam ruas kedua. Jika tanah terasa lembab dan dingin, tunda penyiraman. Jika terasa kering seperti debu, barulah Anda memberikan air secara perlahan sampai air menetes dari dasar keranjang. Bayangkan Anda sedang memberi minum spons pencuci piring. Spons harus lembab secara merata, tetapi tidak boleh meneteskan air saat didiamkan. Pada masa awal pertumbuhan, kebutuhan airnya sedikit. Namun saat tanaman mulai berbunga dan membentuk umbi di dalam tanah, mereka akan sangat kehausan. Mengelola kelembapan dengan cerdas adalah kunci untuk memastikan kentang tumbuh dengan ukuran yang seragam dan kulit yang mulus. Faktor berikutnya yang menentukan kesuksesan adalah sinar matahari. Kebutuhan sinar matahari untuk ladang keranjang Anda tidak bisa ditawar sama sekali. Ada mitos yang mengatakan bahwa kentang bisa tumbuh dengan baik di tempat teduh karena umbinya hidup di bawah tanah yang gelap. Ini adalah pemahaman yang sepenuhnya keliru. Umbi memang butuh kegelapan total, tetapi daun-daun di atasnya adalah pabrik makanan yang sangat rakus akan cahaya. Tanaman kentang membutuhkan paparan sinar matahari langsung setidaknya 6 hingga 8 jam setiap harinya. Cahaya matahari inilah yang memicu proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan gula, dan gula tersebutlah yang kemudian dikirim ke bawah tanah untuk disimpan menjadi umbi kentang yang lezat. Keuntungan menggunakan keranjang baju adalah portabilitasnya. Bayangkan Anda memiliki panel surya berjalan. Jika pohon tetangga tiba-tiba menghalangi cahaya di pagi hari, Anda cukup menggeser keranjang tersebut ke sudut teras yang lebih terang. Pastikan seluruh sisi tanaman mendapatkan cahaya yang merata. Jika tanaman mulai tumbuh kurus, tinggi menjuntai, dan daunnya berwarna pucat, itu adalah teriakan minta tolong bahwa mereka kekurangan sinar matahari. Ingat, tanpa cahaya yang cukup di atas, tidak akan ada makanan yang tersimpan di bawah. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kita perlu memberikan nutrisi tambahan. Memupuk kebun keranjang Anda membutuhkan kehati-hatian agar energinya tepat sasaran. Mitos umum dalam berkebun adalah bahwa semakin banyak pupuk daun yang hijau, semakin bagus hasil panennya. Untuk kentang, ini adalah kesalahan besar. Jika Anda memberikan pupuk yang terlalu tinggi kandungan nitrogennya, tanaman Anda akan terlihat sangat subur dengan daun hijau yang lebat, setinggi pinggang orang dewasa. Namun saat panen, Anda akan menangis karena tidak menemukan satupun kentang di bawahnya. Nitrogen hanya mendorong pertumbuhan daun. Untuk kentang, Anda membutuhkan fosfor dan kalium yang tinggi untuk mendorong pembentukan dan pembesaran umbi. Gunakan pupuk organik seperti tepung tulang atau abu kayu. Campurkan sedikit nutrisi ini setiap kali Anda melakukan proses penimbunan tanah yang kita bahas sebelumnya. Bayangkan Anda sedang memberi makan seorang atlet angkat besi. Mereka tidak butuh permen yang memberi energi instan sesaat, mereka butuh protein kuat untuk membangun otot yang besar. Begitu pula dengan kentang Anda, mereka butuh nutrisi pembangun umbi yang dilepaskan secara perlahan ke dalam tanah keranjang yang terbatas tersebut. Tentu saja, berkebun tidak akan lepas dari tantangan hama. Menghadapi hama di dalam keranjang cucian sebenarnya jauh lebih mudah daripada di lahan terbuka. Banyak yang mitosnya mengira bahwa menanam di pot membuat tanaman kebal dari serangan serangga perusak. Walaupun risiko tertular penyakit dari tanah lama berkurang drastis, hama terbang seperti kutu daun atau kumbang kentang tetap bisa menemukan kebun mini Anda.
Kutu daun suka bersembunyi di balik daun bagian bawah dan menghisap cairan kehidupan tanaman. Kabar baiknya, karena posisi tanaman berada di dalam wadah, Anda bisa dengan mudah memantaunya dari segala sisi setiap hari. Jika Anda melihat titik-titik kecil bergerak atau daun yang mulai menggulung, jangan panik. Semprotkan campuran air dan sedikit sabun cuci piring ringan, atau gunakan minyak nimba organik di sore hari. Bayangkan keranjang ini sebagai benteng pertahanan yang mudah dipantau. Selain itu, Anda bisa meninggikan keranjang dengan meletakkannya di atas tumpukan batu bata. Trik sederhana ini akan mencegah siput dan hama merayap lainnya untuk memanjat masuk ke dalam area kebun makanan berharga Anda. Selain hama, kita harus waspada terhadap ancaman penyakit. Mencegah penyakit pada kentang, khususnya jamur hawar daun, sangat krusial untuk kelangsungan hidup tanaman. Penyakit hawar inilah yang secara historis menyebabkan kelaparan besar di berbagai negara di masa lalu. Mitos yang sering beredar adalah, jika satu daun terkena jamur, seluruh tanaman akan langsung mati dalam semalam. Meskipun hawar menyebar dengan cepat, Anda bisa mencegahnya dengan teknik perawatan yang cerdas. Disinilah desain keranjang baju kembali menunjukkan kehebatannya. Lubang-lubang di samping keranjang tidak hanya menyehatkan akar, tetapi juga memastikan aliran udara yang konstan di sekitar pangkal tanaman. Aliran udara ini mencegah kelembapan terperangkap, yang merupakan kondisi favorit bagi spora jamur untuk berkembang biak. Aturan emas lainnya adalah selalu menyiram tanahnya, bukan menyiram daunnya. Daun yang basah menjelang malam hari adalah undangan terbuka bagi penyakit mematikan. Bayangkan Anda sedang menjaga agar pakaian tetap kering di musim hujan agar tidak berjamur. Jika Anda melihat daun bagian bawah mulai memiliki bercak coklat yang aneh, segera gunting dan buang jauh-jauh daun tersebut ke tempat sampah agar sporanya tidak tertiup angin ke daun yang masih sehat. Mari kita selami sedikit ilmu pengetahuan di balik keajaiban ini. Memahami bagaimana kentang terbentuk akan membuat Anda takjub pada mekanisme pertahanan alam. Ada mitos bahwa kentang tumbuh langsung dari akar penyerap air. Kenyataannya sangat berbeda dan jauh lebih menarik. Umbi kentang sebenarnya adalah modifikasi dari batang bawah tanah yang membesar untuk menyimpan cadangan energi berupa pati. Batang bawah tanah ini disebut stolon. Stolon akan terus menjalar mencari ruang gelap di dalam tanah. Ketika kita terus menimbun batang hijau dengan tanah dalam keranjang cucian yang tinggi, tanaman merespons kegelapan tersebut dengan mengubah batang yang terkubur menjadi stolon-stolon baru. Bayangkan setiap sentimeter batang yang ditimbun tanah bertransformasi menjadi pabrik pencetak kentang yang baru. Inilah alasan mengapa teknik keranjang vertikal ini bisa menghasilkan panen berkali-kali lipat dibandingkan menanam secara datar di permukaan tanah biasa. Lingkungan gelap, gembur, dan kaya oksigen di dalam keranjang adalah simulator sempurna yang menipu tanaman untuk terus memproduksi cadangan makanan demi kelangsungan hidup spesies mereka. Mengontrol suhu di dalam keranjang juga tidak boleh luput dari perhatian. Menjaga suhu tanah tetap sejuk adalah rahasia para ahli yang jarang dibagikan. Mitos yang sering menyesatkan adalah bahwa kentang menyukai cuaca yang sangat panas seperti di daerah tropis. Kenyataannya, kentang adalah tanaman iklim sejuk. Jika suhu tanah di dalam keranjang plastik Anda menjadi terlalu panas, melebihi 25 derajat Celcius, tanaman akan berhenti membentuk umbi sama sekali, dan hanya akan fokus bertahan hidup. Plastik keranjang bisa menyerap panas matahari dengan cepat, terutama jika berwarna gelap. Untuk mengatasinya, Anda bisa menutupi permukaan tanah paling atas dengan lapisan jerami atau daun kering tebal. Lapisan ini berfungsi sebagai selimut isolasi yang luar biasa. Bayangkan Anda sedang memakaikan topi lebar pada tanaman Anda saat cuaca terik. Jika sinar matahari sore terlalu membakar bagian samping keranjang, letakkan selembar kardus atau papan kayu di sebelahnya untuk memberikan keteduhan buatan pada dinding plastik pelindungnya. Menjaga akar tetap merasa berada di pegunungan yang sejuk akan memaksa mereka terus memproduksi umbi yang besar dan sehat. Setelah beberapa bulan merawat, Anda akan melihat sebuah tanda penting. Tanaman Anda akan memasuki fase berbunga, yang merupakan titik balik yang sangat menentukan. Banyak pemula panik ketika melihat bunga-bunga kecil berwarna putih atau ungu bermunculan, mengira itu adalah akhir dari tanaman. Mitosnya adalah, Anda harus memotong bunga tersebut agar energinya kembali ke umbi. Padahal, kemunculan bunga adalah sinyal alam yang luar biasa.
Ini menandakan bahwa tanaman telah selesai membangun fondasi hijau di atas, dan sekarang seluruh energi raksasanya sedang diarahkan ke bawah tanah untuk membesarkan umbi kentang. Pada fase ini, berhentilah melakukan penimbunan tanah. Jika Anda terus menimbun, tanaman akan bingung dan mencoba menumbuhkan batang lagi. Biarkan mereka fokus bekerja di ruang gembur yang sudah Anda siapkan. Terkadang bunga ini akan menghasilkan buah kecil berwarna hijau yang mirip tomat. Ingatlah peringatan keras ini, jangan pernah memakan buah hijau tersebut karena mengandung racun alami yang sangat berbahaya bagi manusia. Nikmati saja keindahan bunganya, dan bayangkan sihir penciptaan makanan yang sedang terjadi diam-diam di dalam keranjang cucian Anda. Saat fase berbunga selesai, kita harus mengubah rutinitas perawatan. Memasuki bulan ketiga atau keempat, strategi penyiraman Anda harus dikurangi secara drastis. Mitos yang sering terjadi adalah pekebun terus menyiram dengan deras sampai hari panen tiba. Padahal mengurangi air di akhir masa pertumbuhan sangat krusial untuk kualitas kentang Anda. Ketika daun mulai menguning di bagian bawah, itu bukan berarti tanaman Anda sakit, melainkan mereka sedang melakukan persiapan alami untuk menyongsong musim gugur. Mengurangi asupan air akan memaksa kulit kentang di dalam tanah menjadi lebih tebal dan keras. Kulit yang tebal ini adalah perisai pelindung utama yang akan membuat kentang Anda bertahan lama saat disimpan di dapur nanti. Bayangkan Anda sedang menyuruh prajurit untuk mengeraskan zirah besi mereka sebelum masuk ke gudang penyimpanan. Jika tanah terlalu basah di minggu-minggu terakhir ini, kentang akan penuh air, mudah hancur, dan rentan membusuk hanya dalam hitungan hari setelah dipanen. Ini adalah tes kesabaran yang penting. Biarkan tanah mulai mengering dan perhatikan bagaimana tanaman secara perlahan menyerap kembali nutrisi dari daunnya untuk terakhir kalinya. Kesabaran Anda akan benar-benar diuji pada fase layu total ini. Fase kematian tanaman adalah momen yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Mitosnya adalah, begitu daun mulai terlihat kecoklatan dan layu, Anda harus segera membongkar keranjang untuk menyelamatkan kentangnya. Jangan lakukan itu. Anda harus membiarkan seluruh bagian atas tanaman mati dengan sendirinya sampai benar-benar kering dan rapuh seperti jerami. Proses layu total ini bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Selama periode jeda inilah keajaiban terakhir terjadi di bawah tanah. Umbi kentang melepaskan diri dari stolon dan kulit mereka semakin mengeras dengan sempurna. Memanen saat batang masih hijau cerah hanya akan memberi Anda kentang muda yang kulitnya mudah terkelupas saat digosok dengan jari, yang berarti mereka tidak bisa disimpan lebih dari beberapa minggu. Bayangkan fase ini sebagai masa inkubasi terakhir. Biarkan keranjang baju Anda terlihat sedikit berantakan dan seperti tempat sampah berisi daun kering. Di balik penampilan yang suram itu, harta karun nutrisi sedang mematangkan dirinya untuk menjadi cadangan makanan pertahanan hidup Anda yang paling berharga. Tibalah hari yang paling dinanti-nantikan, yaitu hari panen raya. Proses memanen dari keranjang cucian adalah sebuah pengalaman magis yang sangat memuaskan dan bebas rasa sakit. Mitos bertani tradisional mengharuskan Anda menggunakan garpu tanah berukuran besar dan merusak pinggang Anda karena terlalu lama membungkuk mencangkul tanah yang keras. Seringkali, alat tajam itu malah menusuk dan menghancurkan kentang terbaik Anda. Dengan teknik keranjang, lupakan semua alat berat tersebut. Bawa saja keranjang cucian Anda ke atas terpal plastik besar atau hamparan koran di halaman. Pegang bagian dasar keranjang, balikkan, dan tuangkan seluruh isinya ke atas terpal. Tanah gembur akan tumpah berhamburan seperti air terjun yang lembut, dan tiba-tiba puluhan kentang emas akan bermunculan menggelinding di antara gundukan tanah tersebut. Perasaannya persis seperti sedang membuka kotak harta karun terpendam. Anda bisa mengajak anak-anak untuk ikut mengumpulkan umbi-umbi yang tersembunyi dengan tangan kosong. Tidak ada kentang yang tertusuk, tidak ada yang tertinggal dalam di bawah tanah, dan sama sekali tidak ada keringat berlebih. Inilah puncak dari efisiensi trik bertahan hidup yang jenius. Setelah dipanen, ada satu langkah krusial sebelum kentang masuk ke dapur. Menyembuhkan kentang pasca panen adalah langkah wajib yang sering diabaikan. Mitos yang sangat merugikan adalah segera mencuci kentang segar dengan air bersih, agar terlihat mengkilap dan menyimpannya langsung ke dalam lemari es. Air akan memicu tumbuhnya jamur pembusuk seketika, dan suhu dingin kulkas akan merubah pati kentang menjadi gula, merusak tekstur dan rasa aslinya.
Yang harus Anda lakukan adalah membersihkan kotoran tanah yang menempel secara perlahan menggunakan sikat berbulu sangat lembut atau lap kering. Jangan pernah mencucinya dengan air setetes pun. Setelah bersih dari gumpalan tanah, letakkan kentang di ruangan yang gelap, berventilasi baik, dan bersuhu ruangan selama 1 minggu. Proses ini disebut penyembuhan atau curing. Selama proses ini, goresan kecil pada kulit kentang akan sembuh sendiri dan menutup luka, sementara kulit luarnya akan menjadi ekstra tebal dan kuat menyerupai pelindung kulit kayu yang tipis. Bayangkan Anda sedang mengeringkan batu bata tanah liat di bawah bayangan agar menjadi kuat sebelum digunakan. Selanjutnya, kita harus membahas strategi penyimpanan jangka panjang. Untuk tujuan bertahan hidup, menyimpan kentang agar tahan berbulan-bulan adalah ilmu pengetahuan yang sangat vital. Mitosnya adalah, Anda bisa meletakkannya di mana saja, asalkan di dalam rumah. Kenyataannya, kentang sangat sensitif terhadap cahaya terang dan gas etilen. Cahaya sedikit saja akan memicu kentang memproduksi klorofil, membuatnya berwarna hijau tua dan beracun untuk dikonsumsi. Simpanlah hasil panen Anda di dalam kotak kardus bekas atau karung goni yang memiliki sirkulasi udara-udara yang baik. Letakkan di sudut ruangan paling gelap dan sejuk di rumah Anda, jauh dari mesin pemanas. Aturan emas yang tidak boleh dilanggar adalah jangan pernah menyimpan kentang berdekatan dengan apel atau pisang. Buah-buahan tersebut mengeluarkan gas etilen alami yang akan memaksa kentang Anda bertunas dengan sangat cepat, membuat mereka keriput dan kehilangan nutrisinya sebelum waktunya. Bayangkan tempat penyimpanan ini sebagai brankas bank rahasia Anda. Jika disimpan dengan metode yang benar, kentang dari keranjang cucian ini bisa menjadi jaminan cadangan makanan yang utuh hingga 6 bulan ke depan, siap dimasak kapanpun krisis melanda. Terakhir, pikirkan tentang kelanjutan dan pengembangan sistem ini. Mengembangkan skala kebun keranjang baju Anda adalah langkah logis berikutnya menuju kemandirian absolut. Mitosnya adalah, tanah yang sudah dipakai menanam harus dibuang karena sudah menjadi racun atau kehabisan tenaga. Jangan pernah membuang harta karun berupa tanah gembur hasil tumpahan panen Anda tadi. Kumpulkan kembali, campurkan dengan kompos baru segar dan sedikit pupuk kandang, lalu diamkan selama beberapa minggu untuk mengembalikan energinya. Keranjang plastiknya cukup Anda cuci bersih, keringkan, dan siap digunakan kembali untuk musim tanam berikutnya. Bayangkan memiliki rotasi menanam dengan 3 atau 5 keranjang sekaligus. Saat keranjang pertama siap dipanen, keranjang kedua sedang berbunga, dan keranjang ketiga baru saja ditanam bibit baru. Ini menciptakan sebuah sabuk konveyor produksi makanan alami yang tidak pernah berhenti berputar sepanjang tahun. Memanfaatkan benda murah seperti keranjang pakaian kotor membuktikan bahwa untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian dunia, kita tidak membutuhkan lahan yang mahal luas, melainkan kreativitas dan tekad yang kuat untuk mandiri. Ini adalah revolusi pertanian mini yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Itulah keajaiban yang selama ini tersembunyi di ruang cuci Anda. Siapa sangka bahwa benda sederhana seperti keranjang baju yang berlubang bisa menyimpan rahasia kelangsungan hidup umat manusia. Mulai dari menyiapkan campuran tanah yang gembur, teknik penimbunan yang memaksa tanaman memproduksi lebih banyak umbi, hingga momen menakjubkan saat kita menuangkan keranjang dan melihat puluhan kentang berjatuhan seperti koin emas. Ini bukan sekadar tentang berkebun, ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas rantai makanan Anda sendiri, di ruang sekecil apapun yang Anda miliki saat ini. Jadi, jangan biarkan keranjang rusak Anda berakhir di tempat pembuangan sampah. Ubahlah menjadi sumber kehidupan dan ketahanan pangan untuk keluarga tercinta. Terima kasih banyak telah menyaksikan perjalanan revolusi hijau mini ini hingga akhir. Jika teknik luar biasa ini membuka wawasan Anda, mohon luangkan 1 detik untuk menekan tombol suka dan pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan trik bertahan hidup cerdas lainnya. Sekarang saya punya 1 pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda berencana untuk mempraktikkan trik keranjang cucian ini akhir pekan nanti? Atau Anda punya ide wadah aneh lainnya yang ingin Anda coba? Bagikan rencana gila Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi.